Kita tunggu temennya dulu ya nak ya. Bu Suci baru on. Iya Bu. Ini ada yang dari A sudah ada yang masuk. Saya Bu. Oh ya, yang B, yang B lagi, yang C. Saya Bu. Oh, udah ada yang masuk. Yang D, yang D sudah ada yang masuk. Yang D sepertinya belum ada ya. Ini 3 kelas ya nak kita nak. Semoga kondusif ya nanti. Oke Bu. Kita on kamera semua ya. Ya, kelas 7A, C dan D on kamera semua. Kalau 3 kelas sekitar 90 siswa. Jadi kalau sudah 50 nanti Bu Suci mulai, nggak apa-apa yang sudah duluan menunggu. Ini kalian ingat wajahnya Bu Suci jelas ya, nggak kepotong ya sekarang. Oke. Dari kelas D sudah ada. Sudah ada Bu. Oh iya, alhamdulillah kelas D sudah ada. Jadi sudah pada tahu ya, sudah lengkap. Ya, on kamera anak-anak nggak apa-apa. Ini kan Bu Suci banyak yang belum tahu kalau kelas A pernah langsung ketemu, pernah tatap muka. Tapi kalau yang kelas C dan D belum pernah tatap muka ya, Bu Suci belum pernah masuk kelas. Nanti kalian jangan lupa ini ya, absen di classroom BK. Oh sudahan. Iya, nanti itu jangan lupa absen. Ini ada 42, 8 orang lagi, pokoknya sudah setengahnya. Bu Suci mulai deh ya, kasihan nunggunya kalian lama. Ayo dibuka ininya, kameranya, camnya dibuka. Biar Bu Suci ini, Naila, Danendra, Farel, Raka udah dibuka, Kezia sudah dibuka, yang lainnya masih belum.
Sudah pada makan siang? Sudah. Ya, sholat zuhur sudah? Alhamdulillah. Iya. Jadi seharusnya ini waktunya tidur siang kalian atau mengerjakan tugas ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita pembinaan, bimbingan konseling dulu. Ayo di on kamera. Kameranya dibuka karena sebenarnya ini juga diambil gambar kalian itu. Ini kita lagi di syuting ini. Nanti hasil syuting dari sini Bu Suci kirim ke kalian. Bertambah lagi nggak ya, ini 50, seharusnya sih 90. Oke, sambil nunggu kita mulai sekarang ya nak ya, biar mempersingkat waktu juga. Ya, suara Bu Suci jelas ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Apa kabar kelas 7A? Ya. Oke, sekitar 200 siswa. Apa kabar kelas 7C? Ya. Ya, 150 siswa. Kita dengar dari apa kabar kelas 7D? Lah, kelas 7D kok hanya 50 siswa ini? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual di Google Meet dalam kegiatan pembinaan dan motivasi dari guru bimbingan dan konseling. Salawat serta salam marilah kita sanjung anggungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahabatnya selalu kita nantikan di akhir nanti ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita dan agar berjalan lancar serta mendapat barokah dari Allah, kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, sebelumnya mungkin ada yang masih belum kenal ya dengan ini Bu siapa ya. Mungkin kalau kelas 7A memang Bu Suci sudah pernah masuk, tapi kelas yang C sama D kan belum pernah ya, belum pernah secara langsung ya. Jadi perkenalkan Ibu Bu Suci Martini ya, Ibu guru bimbingan konseling kalian selama 3 tahun. Jadi nanti kalian kelas 8 guru BK-nya tetap Bu Suci. Kalian naik kelas 9 guru BK-nya tetap Bu Suci, nggak ganti ya nak ya. Ibu jadi guru BK kalian selama 3 tahun. Di sini guru BK ini, kami di sini BK membantu kalian untuk agar kalian bisa mandiri menyelesaikan masalah. Jadi kami nggak terpaku
nggak hanya untuk permasalahan membantu kalian, nggak hanya permasalahan belajar, tapi permasalahan lainnya juga, sosial, karir juga, yang bingung masih karirnya nanti mau SMA kemana, mau jurusan apa, itu kami membuka konsultasi. Nah sekarang kan pandemi nih, nggak bisa kan kita secara tatap muka langsung, kalian nggak ke sekolah. Ibu membuka layanan konseling melalui boleh classroom, tapi boleh juga WA, lebih enak sebenarnya WA, jadi ibu standby kalau WA. Jamnya juga insya Allah bisalah 24 jam ya, jadi kalian bisa nge-WA Bu Suci, kan pada tahu semua nomornya, di grup ada ya, jadi bisa hubungin kapan aja ketika kalian ngalamin kesulitan, itu apapun ya nak ya. Jadi ya semoga Bu Suci bisa membantu kalian, kalian bisa mengatasi masalah sendiri. Itu dari Bu Suci BK. Mungkin ada yang mau bertanya tentang Bu Suci, ini masih perkenalan. Ada yang mau bertanya silahkan. Hidupkan mic-nya, langsung tanya. Ada pertanyaan? Sudah ya, sudah pada tahu ya nama Bu Suci? Ya ini wajahnya. Jadi ketika kalian sudah masuk sekolah nanti kita udah tahu. Jadi nggak, aduh ini Bu siapa ya, wajahnya seperti ini, itu enggak lagi ya, sudah pada kenal ya. Oke anak-anak, Ibu minta buka kamera, yang baru buka ini yang Bu Suci tuh, Habib, Naila yang baru buka, Anggun, Valianti, Naila, ini rata-rata kelas A loh. Ayo kelas C dibuka ya. Raka, Salsa, Kezia, Kalika, dibuka nggak apa-apa. Ya sudah ya. Jadi ibu mau menyampaikan tujuan kita, tujuan kegiatan kita hari ini, tujuan kita siang ini bertemu secara virtual, yaitu kegiatan pembinaan dan motivasi ya. Jadi kegiatan ini tujuannya yang pasti mempersiapkan kalian agar kalian memiliki karakter yang baik, karena nantinya kami akan melepas kalian di masyarakat, itu kalian mempunyai karakter yang baik. Yang dibutuhkan itu sekarang bukan hanya bukan nilai itu yang nomor sekian, tapi yang utama itu karakter yang baik. Kemudian karakter ini mempersiapkan kalian untuk di masa depan ya nak ya. Kemudian juga salah satu tujuannya juga menumbuhkan semangat kalian. Sekarang kan kita udah bosen ya, belajarnya kayak gini di depan laptop, terbatas banget ya. Jadi jadi ini menumbuhkan kembali semangat kalian untuk ya, inilah keadaan kita belajarnya seperti ini, nggak apa-apa, pasti ada sisi positifnya dari kita belajar daring ini ya. Kemudian ibu mau bertanya, siapapun boleh menyampaikan pendapatnya selama mengikuti daring ini. Gimana sih, ada nggak kesan-kesan ngikutin daring yang waduh Bu saya udah bosen, aduh saya malah seneng ikut daring? Ada nggak yang mau menyampaikan? Mungkin dari 7A salah satu boleh langsung onin, langsung di unmute, langsung bicara, kesan-kesannya gimana. Apa Bu nggak ngerti loh Bu, susah mengerti. Iya ayo boleh. Naila mungkin, Habib, Aulia, Kezia, ada yang mau disampaikan? Tanggapan kalian selama kalian belajar daring ini gimana? Anggun, ada Anggun? Akbar, Muhammad Ridwan, ada nggak? Teman-teman yang lain ada nggak mau ngasih tanggapan? Nggak apa-apa, misalnya belajarnya bingung karena nggak dijelasin guru secara langsung, itu nggak apa-apa. Nah ya, kesulitan kalian di mana? Ayo Kezia, Salima, Naila, banyak nih, 60 siswa nih. Ada yang mau menyampaikan? Malu? Oke, kalau misalnya Bu Suci tanya, bosan nggak dengan belajar daring? Bosan, iya.
Ya. Banyakkah tugas? Tugasnya banyak nggak? Banget Miss. Tugasnya banyak banget. Kebanyakan malah tugasnya. Iya. Tugasnya banyak banget. Terus apa lagi nih? Tapi kalian maksudnya kan diajarin gurunya lewat ini ya, lewat apa? Ya lewat virtual begini. Tapi tetap nyambung apa susah nyambung? Susah nyambung. Agak susah nyambung. Agak susah nyambung. Enak langsung belajar langsung gitu ya. Ya. Tapi ada nggak yang lebih milih enak belajar daring dari rumah aja lah, nggak susah ke sekolah gitu? Ada nggak? Ada nggak yang Saya. Oh, kamu lebih suka ini ya? Iya. Di satu sisi ternyata enak juga ya belajar daring kayak gini gitu. Asal nggak banyak tugas. Tapi gini kan banyak tugas tuh. Terus tugasnya itu apakah tidak ada jawabannya sehingga susah atau bagaimana? Ada nggak yang bisa nyampein? Oh, karena kebanyakan, tapi menjawabnya kan bisa. Kadang-kadang yang penjelasannya Kadang sulit dimengerti, tapi semuanya sebetulnya materinya ada ya, udah maksudnya disampaikan atau ada di buku cetak atau paling nggak ada di Google. Benar? Iya. Cuman saking banyaknya jadi bosen. Nah, sekarang begini anak-anak kelas 7A, C, dan D. Kita sudah hampir 5 bulan. Desember kita udah ujian UAS ya. Jadi sekarang ini keadaan kita sampai Desember, kita sampai Januari 3 Januari kita masih belajar daring. Nah, setelahnya itu nggak tahu, kita nunggu keputusan lagi tuh, masih belajar daring kah atau kita sudah masuk sekolah ya. Yang pasti kita ambil sisi positifnya ya nak ya, jangan disesalkan dengan belajar daring ini. Kalian generasi yang hebat kalau menurut Bu Suci, mampu tetap mengikuti pembelajaran walaupun jaraknya jauh ya. Kalian udah usaha ngikut ini, usaha ya. Jadi Bu Suci juga sisi positifnya yang bisa Bu Suci ambil dan mungkin kalian juga langsung ngerasa. Jadi sisi positif dari pembelajaran daring ini tanggung jawab. Kalian belajar untuk tanggung jawab. Bener nggak ngerasa lebih bertanggung jawab? Oh, ada tugas, kerjakan sekarang. Dan itu guru hanya mengingatkan, kami mengingatkan hanya lewat WA, hanya lewat diingetin lewat telepon atau lewat classroom, nggak secara langsung gitu. Terus sisi positifnya apalagi, ada nggak kira-kira? Coba kalian ngerasa sisi positif dari pembelajaran daring selain kalian melatih kalian untuk bertanggung jawab, apalagi nih? Iya, menambah ilmu karena kalian bisa belajar mandiri. Bener nggak belajarnya mandiri? Usaha sendiri, nyari materi sendiri. Nah, itu kalian sudah berarti lebih unggul sebenarnya daripada siswa yang mengikuti pembelajaran yang langsung dari guru. Ini kalian bisa mampu belajar mandiri ya. Ada lagi nggak melatih apa lagi nih, kayak ulangan kan sebenarnya kita nggak tahu ya nak ya, nggak tahu guru kalian itu ulangan bener-bener iya benar, melatih kejujuran. Siapa tadi yang menjawab? Bu Suci nggak sempat membaca nama. Habib. Iya, melatih kejujuran. Nah, pembelajaran dari ini melatih kejujuran, dimana kejujuran itu kunci termasuk kunci kita sukses juga. Nah, terus apalagi nih, ada lagi nggak selain tanggung jawab, mandiri, jujur, apalagi nih? Gimana Habib? melatih kedisiplinan. Iya, kedisiplinan. Bagus. Melatih kedisiplinan tanpa kami harus ini
tanpa kami hanya mengingatkan lewat WA aja, nak meet jam segini, kalian sudah siap, kalian sudah pakai pakaian rapi, kalian sudah kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Itu kan melatih kedisiplinan. Nah, ini sisi positifnya yang dapat kita ambil, itu kalian melatih. Jadi sisi-sisi positif yang tadi, yang karakter kalian terbangun, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kejujuran, itu kunci kalian untuk sukses di masa depan. Ya, jadi latihannya dari kapan? Ya dari sekarang latihannya. Ya. Kemudian ini kita ada 61 siswa yang bergabung, seharusnya 90 sekian, tapi Ibu ucapkan terima kasih ya kepada 61 siswa ini. Jangan lupa nanti absen, tapi di sini juga lagi direkam. Ini kalian direkam, makanya sebaiknya tunjukkan wajah, jadi Bu Suci kenal juga. Ibu terima kasih kalian udah bergabung di siang ini, dan juga Ibu doakan semoga yang bergabung di siang ini lebih sukses duluan dibanding yang tidak bergabung, ya benar nggak? Ya, amin. Ya, terus Ibu juga mau menyampaikan evaluasi dari sudah merasa mengisi pemantauan kegiatan harian siswa. Sudah pernah mengisi ya kegiatan pemantauan siswa yang bangun pagi. Apakah kalian bangun pagi jam segini? Apakah kalian sholat fardu? Ya, nah Bu Suci mau mengevaluasi. Oke, Fatan, ini sinyalnya lagi jelek ya. Bu Suci mau mengevaluasi hasil dari yang telah kalian isi. Ya, dari secara keseluruhan itu masih ada beberapa di antara kalian yang sholat fardunya, sholat wajibnya kan seharusnya 5 waktu, tapi masih ada beberapa kalian yang ditinggalkan. Ya, kemudian yang ditinggalkan itu rata-rata kalau Bu Suci lihat secara keseluruhan itu subuh. Jadi subuhnya kayaknya labas, bangun subuhnya kalian tuh labas aja, bangun udah jam 7 mungkin langsung buka kamera, langsung meet, mungkin yang seperti itu. Nah itu. Kemudian di waktu Isya, jadi mungkin habis maghrib, nah kelabasan tidur atau kelabasan main game tidur, jadi kalian tinggalkan sholat Isyanya, dan kebanyakan di situ dan asar. Nah, asar ini ya. Nah, asar ini Busci nggak tahu alasannya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan rata-rata kenapa sih teman-teman kita kok asarnya banyak yang ditinggalkan. Padahal keutamaannya luar biasa sekali. Ya. Nah, jadi di sini Ibu mau menghimbau karena Ibu evaluasi dari beberapa hasil kegiatan pemantauan itu, karena kalian masih kan sholat itu wajib, jadi jadikan sholat itu merupakan akhlak ya nak ya, akhlak kalian terhadap Allah itu dengan cara kalian ibadah, terutama sholat itu udah nggak ada ininya lagi, pokoknya nggak ada tawar menawarnya lagi kalau sholat. Kalau puasa mungkin ada tawar menawar karena sakit nggak bisa, nanti di lain waktu diganti. Tapi kalau sholat itu tidak ada tawar menawarnya ya. Jadi ketika kalian misalnya mau ketika kalian dihisab nanti kalian sudah tidak sholat, ya sudah, itu langsung neraka, nggak ada selebihnya. Pokoknya kalau sudah nggak sholat tidak ada toleransi lagi dan tidak ada ini lagi. Pokoknya sholat itu jadi hal yang wajib, dan itu sebagai bentuk akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya sholat sunnah. Ternyata masih ada beberapa yang tidak melaksanakan sholat sunnah. Ya, sedangkan sholat sunnah itu kan kita pasti sadar ya nak ya, sholat wajib kita kurang sempurna, disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Itu. Jadi perbanyak sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu, sholat sunnah duha, tahajud, yang seperti itu. Kemudian puasa
Kalau puasa wajib pada ikut lah ya di bulan Ramadan ya. Nah, tapi kalau puasa sunnahnya terutama yang perempuan itu puasa ketika sudah haid dan tidak berpuasa itu harus diganti. Nah, itu wajib diganti. Digantinya ya memang di lain bukan di bulan Ramadan. Nah, yang seperti itu masih ada. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu penting banget untuk menyempurnakan ibadah wajib kita yang masih belum sempurna pastinya. Kemudian membaca Al-Quran nih, masih banyak yang tidak membaca Al-Quran. Jadi ibu sarankan kalian punya waktu, misalnya habis maghrib sampai isya itu untuk mengaji, waktunya mengaji. Setelah isya mungkin atau subuh itu kalian bisa mengaji sampai kalian sudah bersiap-siap untuk mengikuti sekolah. Jadi lakukan pembelajaran daring ini diposisikan seperti kalian belajar di sekolah. Jadi ya harus rapi, harus tepat waktu. Kalau misalnya tidak bisa mengikuti, izin, kan harus ada izin sama guru wali kelasnya atau guru mata pelajarannya, yaitu melatih untuk disiplin. Kemudian hafalannya ibu lihat masih terutama untuk yang di juz amma ya, di juz 30 itu masih sedikit. Kalian harus membuat jadwal bulan ini atau minggu ini. Kalau suratnya pendek, kalian harus sudah hafal apa, diconteng nak, diconteng. Besoknya udah hafal nih, misalnya dari bawah aja, misalnya dari Anas, dari ini nanti sampai ke atas, sampai ke Anaba. Nanti minggu ini saya harus sudah hafal apa. Jadi tetap ya nak ya, jadi nanti ketika kita udah masuk sekolah, udah ketemu, hafalanmu sudah banyak dan tidak kalah dengan teman-teman. Ini teman-teman yang lain ini juga lagi berlomba untuk memperbanyak hafalan ya. Kita jadi ambilnya di juz 30 dulu, mana yang belum hafal, hafalkan. Kasih waktu untuk kalian menghafalkan daripada main game. Main game boleh, tapi harus tahu waktu. Enggak terus-terusan 4 jam 3 jam main game, enggak seperti itu. Sayang matamu, aset lo mata itu, ya kan? Iya. Mungkin sampai di sini. Sebelum lanjut materi selanjutnya, ada pertanyaan kah? Tidak. Amanda gimana? Amanda Rani, Atia gimana? Oke, Bu Suci. Sapa lagi ya, kelas 7A. Apa kabar? Oh, lumayan. Kelas 7. Oke, kelas 7C. Apa kabar? Hanya 5 orang kah? Kelas 7D apa kabar? Alhamdulillah. Sepertinya banyak. Apa Parades sudah sampai rumah kah? Apalagi di jalan? Masih di jalan, masih di sekolah. Oh ya, udah nggak apa-apa. Jadi nanti selesai jam 2 nggak apa-apa ya Parades ya? Iya. Ya. Jadi selanjutnya tadi Bu Suci udah sampaikan sisi positif di mana sisi positif dari pembelajaran daring, di mana kalian harus bertanggung jawab, karakter-karakter yang positif yang untuk masa depan, menunjang masa depan kalian agar sukses. Selanjutnya tadi evaluasi ya nak ya, evaluasi dari sholat wajib kalian seperti apa. Sholat sunnahnya itu melengkapi sholat wajib, jadi harus dikerjakanlah sebanyak-banyaknya sunnah yang kita mampu kerjakan. Terus jangan lupa membaca Al-Qur'annya dan murojaahnya ya nak ya, dan hafalannya jangan sampai karena lockdown, karena belajar dari rumah, jadi hafalannya lepas semua, atau mungkin sudah ada yang hafal sekarang lupa, bener gitu? Ada nggak yang sudah hafal terus hafalnya banyak lupa?
Nah, itu diulang lagi setorannya boleh sama guru kami di sekolah, setorannya juga boleh sama orang tua sendiri. Jadi nanti kalian hafalan setoran ke orang tua, nanti orang tuanya mengoreksi, boleh juga ke guru langsung ya. Kemudian selanjutnya Ibu mau menyampaikan materi tentang bagaimana sih kita bisa berprestasi di sekolah gitu. Jadi kita sama-sama kita pahami dulu prestasi itu apa sih? Apakah prestasi itu harus punya piala? Apakah prestasi itu harus mengikuti lomba? Apakah prestasi itu harus ada piagamnya, harus juara 1, juara 2? Ada nggak yang kira-kira mau maknain prestasi itu apa sih menurut kalian? Ada nggak? Nabila, ya, Naila, Stefani, Ganang, gimana Ganang? Menurut kamu prestasi itu yang gimana sih? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Paras, Inge, Irlain, banyak ini. Lulu, Rido, Jovanta, Aksan. Adakah yang mau menjawab? Prestasi menurutmu apa? Habib, mungkin Habib. Rakaram Meiza, Naila, Habib, gimana? Iya, jadi segini nak, kalau buat Bu Suci, prestasi itu nggak melulu tentang ikut lomba juara, nggak melulu tentang piala, nggak melulu tentang piagam, tapi prestasi itu kalian melakukan hal terbaik yang ada di diri kalian, itu termasuk prestasi. Jadi melakukan terbaik dari diri kalian itu sudah merupakan prestasi. Ngikut hari ini jam 1 siang, mungkin teman-teman ada yang malah tidur siang mungkin atau main game, tapi kalian mengikuti, itu suatu prestasi karena kalian sudah melakukan hal yang terbaik gitu. Jadwal meet pagi-pagi kalian sudah siap, meeting masuk duluan, itu prestasi. Teman yang lain enggak, mungkin masih tidur. Nah, itu suatu prestasi. Jadi nggak melulu prestasi itu tentang lomba, juara, dapat hadiah, dapat piala, dapat piagam, nggak seperti itu. Jadi konsepnya prestasi itu melakukan hal terbaik dari diri kalian, itu kalian sudah berprestasi. Oke, paham sampai di sini? Iya. Terus satu lagi, prestasi itu merupakan kondisi pikiran. Jadi ada menurut ahli, kondisi sukses itu merupakan suatu kondisi pikiran. Jika kamu mau menjadi seorang yang sukses, maka kondisikan pikiranmu sebagai orang yang sukses. Jadi tergantung kondisi pikiran. Jadi kalau pikiran kita sudah ngerasa gagal, ngerasa insecure, mungkin bahasa kalian saat ini gitu, itu ngerasa salah, nggak berani, ya itu akhirnya seperti itu. Tapi ketika kalian bisa merasa sukses, ngerasa bisa, ngerasa berani, ngerasa percaya diri, maka yang terjadi pun itu jadi sesuai dengan kondisi pikiran kalian. Jadi untuk menjadi orang yang sukses, kondisikan pikir kalian sebagai seorang yang sebagai seorang yang sukses. Kemudian apalagi sih Bu selain berprestasi sekolah itu, selain melakukan hal yang terbaik dan juga kondisikan pikiran, itu yang pasti kalian harus memahami program sekolah. Jadi ini Bu Suci kasih tahu, tata tertib sekolah sudah pada menerima bukunya. Kalian di situ sudah bacakah? Di situ ada hak dan kewajiban kalian sebagai siswa di SMP Al Kausar.
itu dipahami, tata tertibnya dipahami. Tata tertib pembelajaran daring dari wali kelas ataupun dari guru mata pelajaran itu dipahami. Nggak hanya dipahami tapi juga dilaksanakan. Nah, yang itu karena ibu lihat masih ada beberapa yang tidak melaksanakan tata tertib sekolah. Walaupun kalian di rumah, gurunya di sekolah, kita tidak bertemu secara langsung, tapi tata tertib tetap berjalan. Yang rapi, pakai pakaian yang rapi. Untuk pria rambutnya yang rapi. Ya, jadi tetap disiplin walaupun dari rumah, walaupun nggak ke sekolah. Ya. Selanjutnya kalian juga harus paham jadwal sekolah. Jadwal sekolah itu nggak hanya jadwal jam pelajaran sekian, pelajaran hari ini jam sekian, ini itu enggak. Tapi jadwal sekolah itu kapan harus mengumpulkan tugas, itu jadwalnya sebenarnya dari sekolah, walaupun yang memberikan guru mata pelajaran, tapi itu dari sekolah. Kemudian jadwal seperti ini nih, kegiatan seperti ini kan ada jadwalnya, itu termasuk juga jadwal dari sekolah, jadi kalian harus paham. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin ada kegiatan lagi dari sekolah, kegiatan apa, nah itu kalian harus paham. Dan kemudian sebisa mungkin kalian untuk terbiasa mengikuti apa yang menjadi program sekolah, apa kegiatan dari program sekolah. Yang contoh barusan ini program literasi, itu nggak apa-apa berpartisipasi ya kalau intinya kita maju dulu, kita coba dulu, hasilnya itu urusan belakang. Kalaupun hasilnya gagal, kita bisa belajar dari kegagalan. Kalau hasilnya bagus, itu hasilnya bagus, alhamdulillah, dan kita pertahankan, bahkan ditingkatkan ya. Jadi nggak ada istilahnya kalau nggak ikut takut pasti nggak menang atau apa. Nah, jadi kalau Bu Suci senangnya setiap kegiatan sekolah, apa lomba atau apa, itu kalian langsung ikut aja, berpartisipasi, usaha dulu, seperti itu ya. Ada sampai di sini dulu. Ada pertanyaan kah? Ayo Parades. Gimana Parades? Arinda, Raka, Stefani, Faras, Lulu, Muhammad, Atia, Aulia, Muhammad, Fatir, tuh banyak tuh, 60 siswa ya. Terus lagi Bu Suci mau mengingatkan untuk membagi waktu dengan baik. Kondisikan belajar daring ini seperti kita belajar di sekolah. Bangun pagi, mandi, sarapan, siapkan. Kalian pasti punya tempat favorit untuk melakukan meeting. Kalian punya tempat favorit. Tempat favoritnya misalnya di kamar kalian, di apa. Nah, seperti itu, kalian harus punya tempat favorit. Jadi kalian juga untuk ngikutin pelajaran itu senang. Kalau di sekolah malah cuman bisanya di kelas itu aja sampai setahun. Naik kelas baru ganti. Nah, jadi kan lebih enak tuh. Ya, terus tuh siapkan hari ini misalnya meetingnya apa, pelajarannya apa, siapkan buku pelajarannya, koneksinya, kalau pakai laptop, kalau pakai HP itu disiapkan biar berjalan lancar. Kemudian Bu Suci mau tanya ke salah satu, siapa ya yang bersedia? Danendra, gimana Danendra? Pertama kali kalau belajar, pertama kali meeting kan? Ayo Danendra. Iya Bu. Iya, setelah meeting meeting terus buka apa? Classroomnya. Iya, buka classroomnya. Danendra. Iya, biasanya kan setelah habis pagi nih, habis meeting, kita lihat cek link meetingnya. Ini masuk ke link meeting. Nanti apa instruksi dari gurunya? Kalau sudah selesai, biasanya ngirim materi, benar nggak? Dibaca materinya, dibuka materinya, dibaca, dipahami. Ya, kemudian biasanya setelah materi biasanya guru juga ngirim absen, benar nggak ngirim absen?
Jangan lupa diisi absennya, itu suatu nilai karakter. Absen itu nilai karakter. Setelah ngisi itu biasanya ada tugas nggak? Kalau ada tugas kerjakan langsung, jangan pernah menumpuk tugas. Kerjakan langsung saat itu, jangan pernah menumpuk, karena ketika kalian tidak mengerjakan saat itu, tugas lainnya sudah menunggu. Gitu. Iya. Nah, setelahnya baru kalian mengerjakan tugas, kumpul tugasnya. Kalau remedi nggak apa-apa, kerjakan lagi sampai nilai kalian bagus, jadi nilai rapotnya juga bagus. Ya terus ya, jadi kalian harus menjadi siswa yang aktif lah, siswa proaktif, karena ada nilai sikap, nilai disiplin, ada nilai siswa yang aktif, ada nilai yang ngumpul tugas duluan, itu ada nilai. Jadi jangan pernah menunda tugas. Oke, gimana? Kita jangan, ya gimana Danendra, sudah seperti itu kah? Ya gimana si Parades sudah? Ya kalau Faras, gimana Faras, sudah seperti itu kah? Jadi jangan pernah menunda tugas dari sekolah. Dan kemudian satu lagi, kalian harus memiliki target. Ini kita masuk SMP Al-Kausar nih, kalian sudah diterima di SMP Al-Kausar. Targetnya apa nih? Jadi siswa targetnya apa nih? Targetnya misalnya menjadi siswa terbaik. Oke, good Habib. Misalnya apalagi masuk 10 besar, atau nanti naik kelas masuk kelas unggul. Yang sudah di kelas unggul mempertahankan agar tidak bergeser, karena teman-teman yang lain banyak yang berebut untuk untuk masuk di kelas unggul. Itu target. Terus targetnya apalagi nih, kelas 8 pemilihan OSIS. Targetnya mau menjadi pengurus OSIS, bahkan menjadi ketua OSIS. Nah, itu kalian sudah punya target-target. Kalian sudah punya target dan diusahakan dari sekarang nih. Nggak apa-apa tanya ke pembina OSISnya, gimana sih kiat-kiat biar bisa menjadi pengurus OSISnya, atau tanya ke kakak kelasnya yang sekarang jadi ketua OSIS. Mungkin ada yang tahu nggak siapa sekarang ketua OSISnya? Kelas 8A siapa? Azra? Iya, Dania ya, Kak Dania itu sudah tahu. Nah, mungkin ada yang mau jadi kayak Kak Dania untuk jadi ketua OSIS. Nah, sekarang udah ada targetnya. Nah, nanti juga target lah, mau ikut lomba apa nih, itu udah ada targetnya. Oke, bisa ya membuat target ya. Sekarang Bu Suci minta kalian membuka kamera. Ini Bu Suci foto dari sini. Ini banyak yang nggak buka kamera. Bu Suci foto dari sini, nanti Bu Suci masukin. Ya, Bu Suci masukin classroom, nanti Bu Suci bagikan ke kalian. Ayo dibuka semua. Sultan Rama belum buka, Safira belum buka, Andika, Raka, Parades belum buka. Malu ya Parades ya? Kamu palanya aja yang ditongolin, Parades. Paradesnya tidak menggunakan seragam sekolah. Iya, kepalanya aja yang ditongolin. Naila, Anggun, tadi Anggun kebuka. Fairuz, Atia, Muhammad apa ini? Muhammad Fatir, Andito. Ini Bu Suci foto dari sini ya. Oke, 1. Ayo, 1, 2, masih banyak yang belum. 3, lagi 1, 2. Iya. Ya, jadi Bu Suci, ada nggak yang mau menyampaikan target kalian? Satu aja, satu orang menyampaikan satu target. Iya. Habib, targetnya gimana, Habib? Tadi menjadi siswa yang terbaik ya, sudah. Sultan, iya. Naila Aska, targetnya apa nak?
baginya dilaksanakan. Bentar lagi. Untuk itu kan penyusunan Gimana? buat itu SKP ya. Iya, SKP. Terus Paradesnya diam dulu, Ge. sistem Naila, pengelolaan Aska, sistem tadi manajemen. apa? Nah, ini bagian dari sistem manajemen. Nah, ini bagian dari sistem Masuk manajemen. 5 besar, Artinya bagus. manajemen Kalau Ganang, informasi yang Profit, kita laksanakan ini sudah berjalan. ada nggak target? Termasuk target itu termasuk hafal juz amma. Semester ini harus hafal juz amma itu. Bagus. Terus si Naila Farhatain ini ada nggak? Targetnya apa nih? Apa? Belum ada target, nggak apa-apa sambil dipikirkan ya. Belum ada target, nggak apa-apa, nanti sambil dipikirkan. Amanda Rani, targetnya apa Amanda Rani? Tadi Amanda Rani membuka camp loh, kok sekarang ditutup? Belum ada. Anin Dito mungkin udah ada target ranking 1, Bu. Kayak si Habib tadi jadi siswa terbaik. Safira gimana Safira? Safira gimana? Naila Kayis ini gimana? Ada targetnya apa Nak? Oke, sekarang begini, kan kita ada forum chat, ketik target kalian selama bersekolah di SMP Al Kausar ini. Ketik targetnya, misalnya targetnya yang tadi Habib ya, menjadi siswa terbaik, diketik di sini. Kan kalian ketik target di chat ini. Nah, kalian boleh ketik sekarang, silahkan. Silahkan. Oh, karena masih pandemi Parades, jadi turnamennya kita belum ada. Biasanya kita ada Kopa, terus kita ada lomba-lomba, apalagi ini Hari Pahlawan kan ya. Nah itu, ayo silahkan kalian ketik target kalian di chat ini. Masuk ke pengurusan OSIS, bagus. Apalagi ranking 5 besar, good. Semoga Muhammad Safa bahkan bisa ranking, masuk ke jadi ranking 3 besar. Besok doain, yang penting usaha. Naila tetap berada di kelas unggul ya, usaha pertahankan ya Naila, karena banyak teman-teman yang mau masuk di kelas unggul ya. Ada yang bisa masuk 5 besar, masuk ke pengurusan OSIS ya. Apalagi Faras ranking 3 besar, semoga aja Faras bisa ranking 1 Faras. Yang penting usaha. Anggun Hairunisa hafal juz 29, berarti Anggun sudah hafal juz 30 ya, benar? Iya, bagus dah. Ini dia jadi hafal juz 29. Ada lagi kah? Naila masuk 3 besar ya. Kemarin rankingnya dikasih tahu ya? Tahu, Bu. Oh, oke. Tetap bertahan di kelas unggul. Nah, ini usahakan banget kalian jangan sampai kegeser. Yang mau di kelas unggul tuh banyak. Dari kelas I, dari kelas G, dari kelas H, dari kelas C, dari kelas D, itu kan banyak yang masuk kelas unggul. Nah, kalian harus mempertahankan. Dan yang kelas C bukan nggak mungkin, kelas D bukan nggak mungkin bisa masuk kelas unggul, bisa. Asal mau berusaha. Berusahanya dari kapan? Dari sekarang. Tuh, menjadi murid berprestasi dan berbakat di sekolah. Good. Pokoknya lakukan terbaik yang ada di diri, yang bisa kalian lakukan, itu kalian sudah pasti bakal berprestasi.
Ada lagi baru sedikit yang ngisi chat. Ayo nak masuk kelas unggul dan bisa ketua OSIS, amin. Belajarnya dari sekarang biar bisa aktifnya dari sekarang, karena menjadi ketua OSIS pasti harus aktif. Guru ingat. Nah itu, ayo kita ada waktu 10 menit lagi nak sebelum ke penutupan, karena Bu Suci janjinya tadi jam 2 ya. Ya. Dan makasih banget ini yang 56 orang yang masih bertahan. Ayo ketik lagi yang belum mengetik apa targetnya. Sultan Ramadan udah. Bintang Reisa ini semoga bisa masuk kelas unggul. Yang penting usaha. Kalaupun ada yang misalnya targetnya mau masuk kelas unggul, kalaupun nanti tidak di kelas unggul, kalian tetap bisa berprestasi, karena prestasi itu tidak harus di kelas unggul, semua kelas bisa ya. Jadi nggak mentok di kelas unggul aja, semua kelas bisa berprestasi. Ini targetnya juga OSIS ya, harus aktif nak. Kalau mau menjadi bagian dari OSIS itu harus aktif. Ada lagi kah? Nih, ayo siapa yang belum mengisi targetnya, kita masih punya waktu 9 menit lagi sebelum Bu Suci akhiri. Ya semoga kita nanti cepat segera masuk ya nak ya, karena pasti banyak banget kegiatan kalau di Al-Kausar ini, macam-macam kegiatannya, banyak lomba-lomba, belum nanti ada kegiatan saya 17 Agustus kemarin seharusnya kita bisa lomba-lomba, tapi enggak. Ini bulan November, Maulud Nabi, ini jadi enggak. Oke, ya. Jadi kalian yang pasti kalau kalian sudah harus mempunyai target kalian di sini, itu kalian harus punya target. Dan jangan lupa Ibu ingatkan sekali lagi, absen di Google Classroom ya. Iya. Kalian absen, buka Google Classroom Bu Suci, jangan lupa absen. Oke. Dan Bu Suci masih mau mendengar suaranya. Kalian ucapkan semangat ketika Bu Suci sebut kelasnya. Oke, buka mute unmute, iya. Kelas 7A. Cuma 1 orang, 2 orang. Bu Suci ulangi lagi, kelas 7A. Oke, good. Wes. Oke. 7C. Hah? Hanya 2 orang, 3 orang? Iya, 7C, 7D. Oke, good. Ya, Al-Kausar. Seluruhnya. Iya, oke nak. Alhamdulillah, ya. Kita sudah mau mengakhiri kegiatan kita hari ini. Mari kita, sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan? Oke. Ya. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat. Semoga apa yang Bu Suci sampaikan bermanfaat buat kalian, dan Bu Suci menerima konsultasi via WA. Bu Suci menerima, jadi nggak usah sungkan, nggak usah takut ya. Jadi chat aja Bu Suci, itu nggak masalah. Bu Suci buka. Kita akhiri anak-anak. Kita ucapkan lafaz hamdalah. Iya, semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat. Sekali lagi Bu Suci ucapkan terima kasih. Ada satu lagi yang Bu Suci sampaikan, seperti kata Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu,
maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Ya, oke Bu Suci akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan keluar mic dengan mengucapkan silakan keluar mic dengan mengucapkan salam. Ya, silahkan keluar dari mic dengan mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.